Selamat sore Ibu Bapak Saudara sekalian. Terpujilah Sang Bagawa, Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama melakukan dan menimbun perbuatan bajik. Tanpa terasa waktu sudah berlalu sedemikian cukup lama. Kita dihadapkan oleh peristiwa yang sampai dengan saat ini masih tetap membuat kita rasa khawatir dan takut. Tetapi sebagai umat Buddha, kita semuanya sungguh sangat terkendali sampai dengan saat ini. Itu yang saya lihat. Di dalam kesempatan pada hari ini, Bapak Ibu yang berbahagia di dalam Dhamma, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu hiduplah kita selaras dengan situasi kondisi yang ada saat ini. Oleh karena itu, mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan memanjatkan penghormatan pendahuluan kepada Guru Agung kita. Mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancaran sinar kesucian dan kebijaksanaan senantiasa memancar kepada kami semua. Berkat kekuatan keyakinan kami kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta kekuatan keyakinan kami atas kebajikan yang kami timbun selama ini, dan kekuatan keyakinan kami pada Parita, Sutta, dan Gata. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Semoga berkahnya Dhamma senantiasa menjadi penuntun kami, dan berkahnya Sangha senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Para umat Buddha yang berbahagia dimanapun berada, yang tetap setia mengikuti kegiatan puja bakti online seperti ini. Seluruh umat Wihara Peluit Dharma Suka, semoga tetap sehat dan terkendali dalam situasi kondisi seperti ini. Beberapa bulan sudah kita lewati bersama-sama dengan satu kondisi atau peristiwa penyebaran pandemi COVID-19 ini. Rasanya dari awal kita mendengar pandemi ini sampai sekarang, tidak sedikit atau banyak sekali orang-orang atau siapapun yang selalu menceritakan tentang hal ini sampai dengan saat ini. Begitupun dengan promosi-promosi kesehatan dan seterusnya, baik itu obat-obatan, baik itu terapi dan seterusnya. Banyak sekali yang kita temukan. Dan saking banyaknya seperti itu, bisa jadi membuat kita malah menjadi bingung untuk memilih mana yang terbaik dan mana yang baik.
Dan kita melihat hampir setiap saat informasi yang muncul berkaitan dengan perkembangan pandemi ini, yang terkadang membuat kita menjadi bosan sendiri mendengarnya. Ya. Dari hari ke hari, kemudian minggu, bulan ke bulan, kita terbelenggu dalam hal seperti ini. Ibu bapak yang berbahagia, yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita khususnya umat Buddha. Sekali lagi saya sampaikan, sampai dengan saat ini boleh kita banggakan, kita umat Buddha ini, bahwa tidak ada rumah ibadah, citi atau wihara yang terdampak dengan COVID-19 ini, atau bahkan umatnya sampai dengan diisolasi dan karantina. Kenapa terjadi seperti itu? Dikarenakan kita umat Buddha ini betul-betul umat Buddha yang patuh dan taat terhadap protokol kesehatan COVID-19. Dan kita menyadari dengan baik bahwa penyebaran pandemi ini betul-betul tidak terkendali kalau kita pun tidak bisa mengendalikan diri kita. Nah, disitulah Bapak Ibu yang berbahagia, begitu banyak pakar-pakar atau ahli-ahli kesehatan yang menawarkan kesehatan, memakai segala macam peralatan atau obat-obatan. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Guru Agung kita, Tathagata yang tercerahkan, diri kita adalah pelindung diri kita sendiri. Diri kita yang mampu dan bisa membuat kita menjadi sehat dan tidak terjangkit dengan pandemi COVID-19 ini. Untuk mengatasi hal itu, kita semua sebagai umat Buddha yang sudah memahami Dharma dengan baik, puja bakti rutin kita lakukan, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya kita umat Buddha sudah kita lakukan dengan baik. Dan kita sampai dengan saat ini selalu taat dan patuh dengan peraturan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kita dengan baik. Di dalam ajaran Guru Agung kita disampaikan dengan baik, atau kita pernah membacanya di dalam Dhammapada. Bagian Kodawaga atau amarah. Nah, di sini di bab 17 syair 14 nomor 234. Ibu bapak yang berbahagia, disampaikan sebagai berikut. Orang bijaksana mengendalikan perbuatan melalui badan jasmani. Mereka yang juga mengendalikan perbuatan melalui ucapan. Mereka juga mengendalikan pikiran dengan baik. Mereka yang menjaga dengan baik ketiga pintu badan jasmani, ucapan dan pikiran, benar-benar telah mengendalikan diri dengan sepenuhnya. Dhammapada bab 4, bab 17 syair 14 ini atau nomor 234 ini sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan cermat dan bijaksana, maka kita seyogyanya mampu dan bisa menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Karena ketiga hal inilah, kalau kita jaga dengan baik, maka kita akan terhindar dari berbagai macam hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak yang berbahagia, mengatasi soal penyebaran COVID-19 ini, yang pertama kali kita mampu dan harus mampu bisa menjaga pikiran kita dengan baik. Bagaimana menjaga pikiran dengan baik? Apapun yang kita dengar berkaitan dengan menyeramkannya penyebaran COVID-19 ini, kita harus mampu dan bisa menjaga pikiran kita dengan positif. Bagaimana pikiran kita positif yang kita jaga? Oleh karena itu kita jangan selalu memiliki pikiran yang negatif terhadap
Apa yang kita dengar kemudian membuat kita menjadi ketakutan. Dan pikiran kita menjadi negatif. Pikiran yang menjadi negatif, kekhawatiran yang berlebihan justru membuat kita menjadi tidak terkendali di kemudian harinya. Dan kita tidak dapat mengendalikan diri kita sendiri karena pikiran kita sudah menjadi pikiran yang negatif. Kekhawatiran, kecurigaan terhadap siapapun yang kita khawatirkan dan kita curigai untuk dapat menularkan COVID-19 ini terhadap kita. Oleh sebab itu, pikiran itu nomor satu dan harus dijaga dengan baik secara positif. Yang kedua, perbuatan kita. Perbuatan kita ini harus kita jaga dengan baik. Apa dari perbuatan yang harus dijaga dengan baik? Yang pertama dan utama, kita harus mampu dan bisa menjaga kesehatan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi. Maka protokol kesehatan disampaikan oleh pemerintah dengan baik harus kita patuhi. Kita menggunakan masker, kemudian mencuci tangan kita dengan baik dan menjaga jarak. Menghindari kerumunan orang banyak. Ibu bapak yang berbahagia, dengan perbuatan-perbuatan positif dan baik seperti itu, kita sudah mampu dan bisa mengurangi terjadinya penularan COVID-19 ini. Kemudian dengan ucapan harus kita jaga dengan baik. Ucapan yang harus jaga adalah kita tidak menebarkan atau menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Maka seringkali kalau kita dengar berita-berita yang belum jelas sumber atau asalnya, sebaiknya kita tidak menyebarkan berita itu kepada siapapun juga. Karena dengan ucapan yang tidak baik, dengan penyebaran berita-berita yang tidak baik, akan membuat suasana situasi menjadi semakin tidak terkendali. Nah, 3 hal inilah kalau Bapak Ibu dan kita semua mampu menjaganya dengan baik, saya kira kita sudah menjadi salah satu penyelamat untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini. Itulah Bapak Ibu yang selalu tidak bosan-bosannya disampaikan, bahwa kita harus mampu dan bisa mengendalikan situasi kondisi dalam saat-saat seperti ini. Dengan menjaga pikiran kita, dengan menjaga perbuatan kita, dengan menjaga ucapan kita. Maka disampaikan di dalam Kodawaga atau amarah ini, orang bijaksana mengendalikan perbuatan melalui badan jasmani. Mereka juga mengendalikan perbuatan melalui ucapan. Mereka juga mengendalikan pikiran dengan baik. Mereka juga menjaga dengan baik ketiga pintu badan jasmani, ucapan dan pikiran. Benar-benar telah mengendalikan diri dengan sepenuhnya. Ini menjadi satu kebanggaan buat kita umat Buddha kalau kita mampu mempraktekkan dalam hidup kita menjaga 3 hal ini dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada, sekalipun sekarang kita sudah ada di dalam kondisi yang seperti ini, tetapi kita semuanya terkendali dengan sepenuhnya di dalam hal apapun juga, dan kita mampu menjaga situasi ini untuk membuat diri kita yang pertama kali menjadi jauh lebih sehat dan lebih baik. Maka sebagai umat Buddha, semuanya ibu bapak dimanapun berada, kita harus betul-betul dapat mempraktekkan dharma dalam hidup kita ini. Apa yang disampaikan oleh Guru Agung kita begitu sangat sempurna dan sedikit pun tidak meleset dalam hal apapun juga. Nah, setelah kita mampu menjaga ucapan, perbuatan, dan pikiran kita, di sini ibu bapak ingin saya sampaikan lagi di dalam Sukhawaga atau kesenangan bab 15 syair 2 atau nomor 198. Susukang wata jiwama aturesu anak tura aturesu manu sesu wiharama anak tura. Kita hidup sehat dan bahagia
di antara mereka yang menderita penyakit. Di tengah-tengah mereka yang tidak sehat dan menderita, kita terbebas dari penyakit dan hidup bahagia. Tujuan kita umat Buddha semuanya untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan yang seperti apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Kalau kita banyak materi, kita sebut banyak uang, belum tentu kita bisa bahagia. Kita hidup di dalam kondisi berkecukupan, tetapi kita bahagia antara jasmani dan batin kita seimbang. Itulah kebahagiaan yang ingin kita capai dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan di muka tadi, sekalipun kita sekarang dalam situasi kondisi merebaknya pandemi COVID-19 ini, kita tetap terkendali. Uang tidak menjamin kita bisa hidup bahagia. Uang yang sedikit belum tentu membuat kita hidup menderita. Tetapi kalau kita mampu dan bisa mengendalikan diri kita dalam situasi kondisi apapun juga, maka Bapak Ibu kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Oleh sebab itu yang harus kita perhatikan dalam hidup ini, yang pertama kita harus sehat jasmani kita. Jasmani kita sehat, batin kita pun harus sehat. Bagaimana kita menjaga kesehatan jasmani kita? Sudah pasti Bapak Ibu dimanapun berada, kita harus bisa menjaga pola hidup kita, pola makan kita. Kemudian kita menjaga jasmani kita dengan baik, dengan berolahraga, beristirahat dengan baik, dengan cukup waktunya. Jasmani kita harus lebih sehat terdahulu. Orang seringkali menyebutnya indah dari luar terlebih dahulu. Jasmaninya indah, di luarnya indah, di dalam batinnya pun kita harus indah. Jasmani kita yang indah ini kita harus jaga dengan pola makan kita dengan baik, pola hidup kita dengan baik. Dari sekarang kita harus bisa memilah dan memilih mana makanan yang membuat badan kita, jasmani kita menjadi lebih sehat lagi. Setelah jasmani kita sehat dan menjadi indah dari luar, maka di dalam harus indah. Di dalam indah ini yang diartikan adalah batin kita pun harus indah. Sekalipun Bapak Ibu kita semua saat ini tidak leluasa untuk datang ke wihara, melaksanakan puja bakti secara bersama-sama. Tetapi kita mampu dan bisa melakukan puja bakti itu dari rumah kita masing-masing. Dan tetap tidak mengurangi keyakinan kita terhadap tiratana. Oleh karena itu kita tidak boleh lengah di dalam melatih, membina kita punya batin. Agar indah dari dalam. Indah jasmani dari luar, indah dari dalam. Maka itu nanti disebut kuat jasmani dan batinnya. Batin yang kuat, dia tidak akan rapuh menghadapi situasi kondisi apapun juga. Oleh karena itu ibu bapak yang berbahagia, terkhusus umat Wihara Peluit Dharma Suka, sekalipun puja bakti dari rumah, kita jangan meninggalkan puja bakti kita dari rumah. Melatih diri kita, kemudian bermeditasi dengan waktu yang tetap. Dengan melatih diri kita dengan baik, jasmani baik, batin kita juga akan menjadi baik. Maka disebutlah indah dari luar, indah pula dari dalam. Ketika persoalan apapun yang muncul dalam hidup ini, kita akan mampu dan bisa mengatasinya dengan baik. Karena kita sudah memahami apa yang diajarkan oleh guru agung kita untuk menjalani hidup ini agar kita seimbang dan selaras dalam situasi kondisi apapun juga. Dhamma yang disampaikan oleh guru agung kita ini sangat luar biasa. Dan indah dari awal, indah pertengahan, dan indah pada akhirnya. Dan Dhamma ini membuat kita hidup bahagia di dalam dunia ini. Ibu bapak yang berbahagia, sebagaimana yang kita pahami selama ini apa yang disampaikan guru agung kita. Jangan pernah kita berhenti untuk mengembangkan cinta kasih.
meta terhadap siapapun juga. Maka Bapak Ibu, tebarkanlah cinta kasih ini terhadap semua makhluk tanpa terkecuali, tanpa batas, tanpa rintangan, tanpa permusuhan, dan tanpa kebencian. Seandainya kita mengetahui ada di antara lingkungan kita ada yang terjangkit dengan pandemi COVID-19 ini, dan orang ini jangan sampai kita kucilkan, tetapi kita memberikan satu arahan terhadap orang-orang yang terkena pandemi COVID-19 ini dengan cinta kasih. Dan kita menjaga jarak, kemudian kita membantu kalaupun kita bisa bantu. Pancarkan meta cinta kasih kita terhadap siapapun juga, tanpa batas dan tanpa rintangan. Kemudian kita harus mampu dan bisa menebarkan kepedulian kita terhadap siapapun juga. Membantu terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, tanpa memilih dan memandang suku, ras, dan agamanya. Di saat kita mampu dan bisa membantu, kita bantu. Kepedulian kita tunjukkan kepada siapapun juga. Pancarkan cinta kasih, kemudian tebarkan kepedulian kita. Dan kita berbahagia atas melihat saudara-saudara kita yang sehat, baik jasmani maupun batinnya. Kita turut berbahagia atas kesehatan siapapun juga. Hidup kita harus seimbang, batin kita harus seimbang. Menghadapi situasi kondisi seperti ini, kita tidak boleh menjadi terbelenggu dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita harus memiliki keseimbangan batin kita. Karena kita memahami dalam keadaan seperti ini, bukan hanya kita yang terkena dampak-dampak dari peristiwa COVID-19 ini, tapi seluruh dan hampir banyak negara yang terdampak seperti ini. Oleh karena itu, kita harus seimbang di dalam menghadapi kondisi seperti ini. Harus tetap terkendali. Kita nggak boleh atau tidak boleh kita justru membuat suasana menjadi semakin tidak terkendali dengan menakut-nakuti, dengan menebarkan berita-berita yang tidak baik. Nah, disinilah ibu bapak yang berbahagia. Kalau kita memiliki cinta kasih yang penuh dengan baik, kemudian kepedulian kita, kemudian kita berbahagia atas keberhasilan atau kesehatan siapapun juga, dan batin kita seimbang. Maka sebagai siswa Sang Buddha, ibu bapak yang berbahagia, dan kita semua mempraktikkan dhamma dengan baik di dalam hidup ini. Percaya dan yakinlah bahwa kita mampu dan bisa mengatasi kondisi apapun juga kalau kita memiliki keseimbangan batin yang baik. Sebagai siswa Sang Buddha, ibu bapak yang begitu penuh dengan keyakinan terhadap tiratana dan sedikit pun tidak meragukannya lagi, inilah saatnya kita mempunyai waktu untuk mempraktikkan dhamma dengan baik di dalam hidup ini. Sebagaimana yang saya lakukan bersama dengan teman-teman dan yang lainnya. Sampai dengan saat ini, seluruh umat Buddha yang begitu sangat memiliki kepedulian tingkat tinggi sekali dan membantu terhadap siapapun. Maka berkaitan dengan hal-hal yang kita hadapi saat ini bersama-sama, kita semuanya selalu melakukan perbuatan baik. Timbunan kebajikan yang kita lakukan tidak pernah berhenti, karena kita memahami bahwa perbuatan baik itu dapat melindungi kita kemanapun kita pergi. Dan perbuatan baik itu dapat membuat hidup kita menjadi jauh lebih baik dan berbahagia. Tujuan kita untuk mencapai kebahagiaan duniawi yang tertinggi. Kalau Bapak Ibu memahami, kebahagiaan duniawi yang tertinggi adalah kebahagiaan yang ingin kita dapatkan, kebahagiaan yang sejati. Bukan memiliki materi yang banyak,
tetapi di saat kita mampu dan bisa memanfaatkan hidup kita ini dengan baik di dalam hidup ini. Oleh karena itu 4 hal tadi, cinta kasih yang tidak pernah berhenti atau tidak boleh kita berhenti untuk memancarkan cinta kasih terhadap siapapun juga. Hargailah kehidupan sekecil apapun juga. Karena kita semua mendapatkan kehidupan yang baik dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kita harus mampu dan bisa menebarkan cinta kasih dengan sempurna. Kepedulian kita terhadap siapapun jangan sampai terhenti. Kita membantu dan peduli terhadap lingkungan kita, menjaga dengan baik. Kemudian kita berbahagia terhadap kebahagiaan orang lain yang sudah didapatkan. Dan batin kita menjadi seimbang. Ibu bapak yang berbahagia, marilah kita praktikkan dhamma dalam hidup ini. Dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan kita terhadap tiratana. Karena ajaran guru agung kita sama sekali tidak pernah memberikan janji atau tidak pernah membuat kita menjadi khawatir dan takut. Tetapi siapapun yang bisa mempraktikkan dhamma dalam hidupnya ini, hidupnya akan mendapatkan kebahagiaan. Baik bahagia jasmani maupun bahagia batin. Sebagai siswa Sang Buddha, kita bersama-sama mempunyai waktu yang cukup panjang dan banyak untuk bisa betul-betul atau mampu benar-benar mempraktikkan dhamma dalam hidup ini tanpa keraguan-raguan kita. Perbuatan baik yang dilakukan setiap saat. Kemudian ibu bapak yang berbahagia melakukan puja bakti dari rumah masing-masing. Apa yang sudah dilakukan pelayanan yang baik oleh Wihara Pluit Dharmasuka sampai dengan saat ini itu sangat luar biasa. Dan tidak pernah berhenti untuk mengajak kepada seluruh umat untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, kita harus mampu dan bisa tetap terkendali. Ibu bapak umat Buddha yang berbahagia, terkhusus umat Buddha Pluit Dharmasuka. Kita sudah melalui banyak perjalanan-perjalanan yang berliku-liku. Dan saat seperti ini, kita masih tetap terkendali. Merupakan satu kebahagiaan ketika kita memiliki kesehatan. Dan kesehatan yang kita dapatkan ini akan melebihi daripada materi yang Bapak Ibu dapatkan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Jangan lengah. Kemudian, jangan selalu merasa khawatir dan ketakutan yang berlebihan. Dan berupayalah dengan keras untuk memancarkan cinta kasih dan menjaga pikiran kita selalu positif. Indah dari luar, jasmani kita sehat. Pola hidup dan pola makan harus diperhatikan. Kemudian indah dari dalam, batin Bapak Ibu harus terkendali dan seimbang. Kalau kita sudah memiliki keindahan dari luar, indah dari dalam, itulah kalau boleh saya sebut kebahagiaan duniawi yang kita harapkan. Bukan memiliki materi yang banyak, bukan memiliki harta yang banyak, bukan memiliki rumah yang bagus, mobil yang bagus, tetapi kita seimbang di dalam hal apapun juga. Nah, begitupun di dalam jasmani kita ini sudah jelas sekali. Antara tangan kiri kita dengan tangan kanan kita, panjangnya pun harus seimbang. Maka keseimbangan di dalam menjalani kehidupan ini menjadi penting. Seimbang di dalam hal apapun juga, maka kita mampu menjalani hidup ini dengan baik. Manfaatkanlah hidup ini dengan sungguh-sungguh, karena terlahir sebagai manusia bukan hal yang gampang. Terlahir sebagai manusia bukan hal yang mudah. Ibu bapak yang berbahagia, karena paramita kita cukup, maka kita mampu dan bisa lahir sebagai manusia. Setelah itu, jalanilah hidup ini dengan sungguh-sungguh.
memahami dhamma dengan baik, mempraktikkan dhamma dengan baik dalam hidup ini, membuat kita mampu dan bisa menjalani kehidupan dengan sempurna. Semoga ibu bapak yang berbahagia dimanapun berada, senantiasa selalu sehat. Sehat jasmani, sehat batin pula. Pesan saya, jangan pernah kita lupakan untuk selalu melakukan puja bakti dari rumah kita masing-masing. Tetap menjaga kesehatan, kemudian pancarkan cinta kasih tanpa batas. Peduli terhadap sesama, kemudian kita berbahagia atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Dan yang terakhir, memiliki keseimbangan batin. Semoga ibu bapak yang berbahagia dimanapun berada, senantiasa selalu berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Tercapai apapun yang diinginkan, dan kita semua mampu keluar dari kesulitan pandemi COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan bersama dengan pemerintah untuk menjadi pahlawan mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dari diri kita, dari lingkungan, dan semuanya kita mampu dan bisa, sebab kita adalah bangsa yang kuat. Sebagai siswa Sang Buddha, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah saatnya. Mari kita berperan untuk bersama-sama menyelamatkan kita semua dari kehidupan kita, agar kita menuju kepada kebahagiaan duniawi yang tertinggi. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Tiratana. Tercapai apapun yang kita inginkan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari negara kita yang kita cintai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.